Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salam, salam budaya, salam sejahtera untuk teman-teman. Ini rutinitas saya Mas Bro di hari Jumat ini di Saidul Ayam ini berziarah ke makam almarhum Bapak, dan ini saya baru selesai ziarah. Ini rutinitas saya mungkin setiap hari Jumat ya. Jadi ini juga mengingatkan kita akan menjaga kematian. Ini juga bakti kita kepada orang tua kita. Dan kita, walaupun orang tua kita sudah tidak ada, kita harus mendoakan beliau. Bagi yang masih ada, kita juga harus mendoakan beliau, jangan sampai membuat luka di hatinya. Walaupun kita belum bisa memberikan yang terbaik, tapi setidaknya jangan pernah mengadakan luka di hati kedua orang tua kita ya. Jadi, dari kecil, dari bayi sampai sekarang, kita belum bisa membalas jasa kedua orang tua kita. Untuk itu, walaupun beliau sudah tidak ada, kita doakan kepada beliau agar dipadangkan kuburnya, diampuni dari segala dosanya, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai alat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Jumat ini, di Sayyidul Ayam ini, setidaknya kalau orang tua kita, baik bapak maupun ibu, kalau sudah tiada, hendaklah kita mengunjungi makam beliau untuk kita doakan, kita kirim Fatihah. Mudah-mudahan beliau diberikan padang kubur oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosanya dan diterima di sisinya. Dari itu, kalau orang tua kita masih ada, maka jagalah beliau, sayangilah beliau. Walaupun kita belum memberikan yang terbaik untuk beliau, tapi setidaknya jangan pernah menorehkan luka di hati beliau. Karena apa? Ridhonya orang tua adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan murkanya orang tua adalah murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun neraka tidak pernah diciptakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada alasan kita untuk menyakiti hati orang tua. Tidak ada alasan untuk kita untuk durhaka kepada orang tua. Maka dari itu, mas bro semuanya, kalau orang tua kita masih ada, sayangilah, hormatilah, berbaktilah pada kedua orang tua kita. Jangan membuat luka di hatinya, sedikit pun jangan membuat luka di hatinya. Walaupun kita belum bisa memberikan yang terbaik, belum bisa memberikan kebahagiaan kepada orang tua kita, tapi janganlah membuat luka di hatinya, sedikit pun jangan pernah menoreh luka di hati. Karena ketika orang tua kita beri luka di hatinya, sedikit ada ucapan yang tidak baik, ketika itu Allah mengijabah. Disitulah Allah mengijabah doa orang tua kita. Jika kita ingin dapatkan kebahagiaan di hidup kita, maka kuncinya cuma satu, kita berbakti pada orang tua kita. Biar doanya beliau itu memberikan doa yang terbaik buat kita. Baik mas bro semuanya, di Sayyidul Ayam ini setidaknya ini hari yang besar ya. Hari Jumat itu hari yang besar dibanding dengan hari-hari yang lain. Maka dari Kamis malam sampai hari Jumat ini setidaknya berbanyak istighfar, berbanyak zikir, banyak doa pada Allah Subhanahu wa taala. Ini rutinitas saya setiap hari Jumat, berkunjung ke makam bapak saya untuk berziarah kubur. Kalau kita sudah seperti ini,
apa yang bisa kita lakukan. Banyak orang-orang yang mati sana, orang-orang yang sudah meninggal, dia ingin kembali lagi ke dunia hanya untuk ingin memperbaiki ibadahnya. Maka dari itu, sejauh roh kita masih ada dalam jasad, sejauh kita masih diberikan kesehatan, diberikan umur, gunakanlah umur kita itu untuk mencari keridhaan Tuhan, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan digunakan umur kita hanya digunakan untuk mencari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Karena di saat kita akan kembali seperti ini, tidak ada kesempatan lagi kita untuk memperbaiki amal ibadah kita. Maka dari itu, mumpung ruh kita masih ada dalam jasad kita, maka kita cari penghapus catatan sebelah kiri kita dengan cara berbanyak istighfar, dengan cara kita meminta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala, agar ketika kita kembali seperti kembali kepadanya, kembali dalam bentuk kesucian kita sebagai makhluk sesuai dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mas-masku, dalam hal ini Sabda Alam 85 bukan lagi berceramah ya mas bro, cuman ini juga sebagai cambukan buat diri saya pribadi, supaya berziarah kubur itu kita mengingatkan kita akan kematian, bahwa kita pun akan sama seperti ini, hanya menunggu giliran saja. Seperti itu, hanya menunggu waktunya saja. Jadi sejauh ruh kita masih ada dalam jasad kita, pribadi saya mudah-mudahan menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang tidak pernah jadi pribadi yang belajar untuk terus dan terus memperbaiki diri dalam kehidupan kita sehari-hari, sampai tiba waktunya Allah mengambil kita. Jadi saya harapkan buat dulur-dulurku semuanya, sebelum kita berziarah kemanapun, misalnya ke makam leluhur manapun, ke tempat para wali Allah yang lainnya pun, tapi kita juga harus berziarahlah pada diri sendiri, berziarah juga kepada kedua orang tua kita kalau orang tua kita sudah tidak ada. Tapi kalau masih ada, itu tadi mas bro, berilah kebahagiaan, jangan menoreh luka di hatinya, karena ketika orang tua kita beri luka dalam hatinya, beliau tidak sengaja mengucapkan sesuatu yang buruk terhadap kita, ketika itu pula Allah akan mengijabah doanya orang tua kita. Baik mas bro, mungkin hanya itu saja. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Tujuan saya bukan lagi menggurui mas bro, saya lagi mengingatkan diri saya sendiri akan kematian, karena kematian itu adalah hak setiap makhluk mas bro. Inilah nasihat yang terbaik buat kita, bahwasanya kematian itu pasti akan menimpa pada setiap makhluk, karena dalam Al-Quran juga tidak ada makhluk yang bernyawa yang tidak mati, pasti mati, tidak ada yang tidak mati. Dari itu sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, sebelum ruh kita terlepas dari jasad kita, ayo kita sama-sama untuk memperbaiki kualitas hidup kita dengan tujuan yang sudah ada dalam Al-Quran. Allah memerintahkan kita sudah jelas, illa liya'budun, menyembah Allah, beribadah kepada Allah.
Tujuannya agar kita bertakwa. Konteks takwa adalah patuh, taat, bukan takut ya, tapi patuh dan taat. Artinya ketika kita patuh dan taat, maka dari apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala, kita akan laksanakan dengan baik dan benar. Tapi konteksnya takut, ya kan? Jadi ketika seolah-olah Allahnya ada, kita patuh. Tapi ketika kita melakukan kemaksiatan, seolah-olah Tuhan itu tidak ada, karena konteksnya takut. Bapak-bapak semuanya, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang lagi belajar untuk memperbaiki kualitas hidup kita ya, dari ibadah kita, hablum minannasnya, hablum minallahnya, kita perbaiki dalam bentuk ibadah kita. Terima kasih untuk semuanya. Bapak-bapak, salam santun, salam budaya, salam Nusantara, salam satu rumpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.